orang Sunda itu punya Sunda Wiwitan. Nah, menjelang pilkada kemarin Sunda Wiwitan tuh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena orang punya pemahaman saya ini adalah penganut agama Sunda Wiwitan. Okay. Yang benar itu adalah saya orang yang melaksanakan pola hidup, kemudian tata cara hidup berdasarkan nilai-nilai kesundaan yang diwariskan oleh leluhur saya, yang itu disebutnya Sunda Wiwitan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menjawab dan mengakui soal ragam tuduhan selama ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi menganut ajaran Sunda Wiwitan. Kang Deddy Mulyadi secara gamblang menjelaskan soal konsep ajaran Sunda Wiwitan saat berbincang dengan Profesor Bagus Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang. Dalam perjalanan politik hingga saat ini, banyak serangan yang dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi soal isu Sunda Wiwitan. Tuduhan-tuduhan itu disinyalir sebagai upaya untuk mendowngrade popularitas dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Bahkan seperti kita tahu, jika flashback ke belakang, Kang Deddy Mulyadi dituduh musyrik oleh Habib Rizik dan ormasnya. Kang Deddy Mulyadi dianggap menyimpang dari ajaran Islam lantaran membangun banyak patung saat menjadi Bupati Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi kerap kali dibentur-benturkan soal ragam kebijakan yang ia buat dengan isu-isu keagamaan, seumpama pembuatan kereta kencana, lukisan Nyi Roro Kidul, pemasangan kain pada pohon-pohon besar di pusat kota, dan sejumlah ritus kebudayaan dalam sebuah pagelaran. Padahal menurut Kang Deddy Mulyadi, ia adalah penganut ajaran agama Islam, agama samawi yang Tuhan turunkan kepada para nabi dan disempurnakan lewat syariat melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi terakhir. Kang Deddy Mulyadi mengimani Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, para nabi dan rasul, kitab-kitab yang diturunkan, dan soal qada dan qadar. Kang Deddy Mulyadi juga menganggap bahwa gerbang seseorang berislam adalah syahadat yang diikuti oleh serangkaian pranata beragama, diantaranya mengeluarkan zakat, sholat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda. Setiap tradisi membentuk kebudayaan dan setiap kebudayaan melahirkan peradaban. Satu hal yang dicatat oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa kebudayaan di Indonesia tidak bersatu dengan agama sebagaimana di Jepang menjadi Shinto. Tradisi leluhur yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia dinilai Kang Deddy Mulyadi melahirkan sistem dan pranata nilai yang disebut dengan kearifan lokal. Nilai-nilai itu berkembang dan mewarnai corak perilaku masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Seumpama Sunda, menurut Kang Deddy Mulyadi memiliki ajaran leluhur soal tata nilai hidup yang kelak disebut dengan ajaran Sunda Wiwitan. Dalam kacamata Kang Deddy Mulyadi, Sunda Wiwitan itu seperangkat nilai-nilai kearifan lokal yang lebih banyak mengatur soal relasi horizontal manusia. Oleh sebab itu, di daerah-daerah yang menganut ajaran Sunda Wiwitan, mereka tidak mendirikan tempat ibadah sebagaimana agama-agama yang ada di dunia ini. Sebab masyarakat penganut ajaran ini percaya semua aktivitas hidupnya dinilai ladang amal dan ibadah. Mereka pergi ke hutan, menanam pohon, itu adalah ibadah. Mereka pergi ke sawah, menanam padi, dan itu adalah ibadah. Selama ini, Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai penganut ajaran Sunda Wiwitan. Konotasi Sunda Wiwitan yang dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai sebuah konsep keagamaan, sehingga tuduhan-tuduhan itu dipolitisir menjadi isu-isu keagamaan yang kurang lebih dianggap bisa mengganggu aktivitas kemanusiaan dan politik Kang Deddy Mulyadi. Padahal bagi Kang Deddy Mulyadi, nilai-nilai yang ia aplikasikan
dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan tidak pernah terjadi benturan nilai. Seumpama ia menggerakkan orang untuk banyak menanam pohon, memberi kain pada pohon, atau menyebut kalau orang berkeliaran menjelang senja itu dengan kata famali. Atau Kang Deddy Mulyadi mengaplikasikan soal tata ruang dan cara pembuatan rumah. Di Cina ada Feng Shui, dan di Sunda menurut Kang Deddy Mulyadi ada pranata nilai yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Sunda, Kang Deddy Mulyadi mendapati cara agar kalau rumah itu harus ada kolong menghadap selatan dan utara, ada jendela di timur dan barat, dan dapurnya harus leluasa lantaran dapurlah tempat menyimpan kekayaan. Kang Deddy Mulyadi mengatakan nilai-nilai dalam Sunda Wiwitan itu banyak aspek horizontalnya ketimbang mengurus soal spiritualitas. Sunda Wiwitan banyak mengatur interaksi manusia dengan alam, dengan sesama. Otomatis ketika semua hubungan di tingkat horizontal baik, maka ia otomatis baik pula dengan Tuhan. Sehingga dalam Sunda Wiwitan sangat mudah saat ajaran syariat Islam datang. Orang Sunda Wiwitan tidak memiliki penolakan atau benturan, sebab nilai-nilainya memiliki persinggungan yang sama. Dalam banyak unggahan, selama ini banyak konten mengulas soal Sunda Wiwitan, bahkan sampai bertanya soal apa agama Kang Deddy Mulyadi. Minat untuk membedah dan mempelajari apa itu Sunda Wiwitan semakin hari semakin meningkat seiring isu-isu yang selama ini dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Beberapa tokoh menyebut bahwa Sunda Wiwitan itu memang sebuah ajaran. Sebagian menyebut dengan sebutan agama. Mereka memiliki Tuhan yang disebut Sang Hyang Kersa. Mereka percaya kepada Nabi Adam sebagai awal mula Nabi diturunkan Tuhan ke muka bumi. Adapun kitab ajaran mereka adalah Sang Hyang Siksa Karesian, semacam pedoman bagi masyarakat Sunda. Naskah atau manuskrip kuno kitab tersebut tercatat Badan Perpustakaan Nasional Jakarta dengan nomor L630 dan L624. Banyak buku dan kajian di dunia akademik soal Sunda Wiwitan ini, sebab di antara ajaran-ajarannya banyak yang mirip dengan ajaran Islam, seumpama soal puasa, lebaran, soal tata cara perilaku sunnah Rasul, seumpama di khitan dan lain-lain. Namun bagi Kang Deddy Mulyadi, Sunda Wiwitan adalah spirit nilai-nilai kearifan yang harus terus dirawat dan dibumikan di tatar Pasundan, sebab Jawa Barat bisa maju dan istimewa dengan cara masyarakatnya mulai hidup berdasarkan nilai-nilai kearifan.